Mari kita tundukkan kepala kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus untuk hari ini. Saya bisa berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi lidah bibir saya Tuhan, dan urapi juga jemaat, sehingga firman yang disampaikan sungguh-sungguh bisa kami mengerti, dan kami semakin mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Semakin kami berfokus kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Ya, saya perkenalkan diri saya dulu karena ada pepatah tidak kenal tidak sayang. Nama saya adalah Pendeta Dr. Insinyur Haryandi. Amin. Ya, saya ingin tanya dulu nama gembala di tempat ini. Siapa Pak? Kemper, panggilannya Pak Kemper. Ya, saya pinjam dulu mimbarnya Pak. Iya, kita ini serius tapi santai Bapak Ibu ya. Iya, Tuhan Yesus juga saat mengajar dulu pasti tidak serius, pasti santai. Buktinya apa Pak? Nah, buktinya anak-anak mau datang kepada dia, mau didoakan. Kayak tadi, mau kan? Karena Bapak Gembalanya Pak Kemper suka bercanda, nggak serius. Diam, anak-anak jangan berisik. Pasti anak-anak takut kan? Ya kan? Pasti takut. Tapi karena Pak Kemper enak gitu ya, anak-anak juga oke datang. Hal yang sama juga dengan Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus juga banyak bercanda. Iya, saudara kalau lihat foto Tuhan Yesus kayaknya serius terus ya. Pernah nggak saudara lihat Tuhan Yesus tertawa terbahak-bahak? Pernah? Nggak pernah? Saya pernah. Itu di ruangannya Pak Pendeta Gilbert Lumoindong. Nah, karena memang beliau juga pendeta yang suka bercanda, ya. Siapa yang mau dapat hadiah sini? Ada mau dapat hadiah? Tunjuk tangan. Benar ini benar hadiah, enggak prank. Ya. Syaratnya satu. Kalau ada di sebelah kiri saudara yang ngantuk, goyang dia. Ini khotbah yang penting. Jangan tidur. Ya, hadiahnya adalah biji sesawi dari Israel. Iya, saya kemarin Desember tahun yang lalu saya ke Israel, saya bawa biji sesawi. Nanti juga untuk kita semua dapat ya. Iya Pak Gembala nanti dibagi ya. Ya, pasti dapat semua lah. Karena itu kita sekitar puluhan lah ini ya. Ada tempatnya. Bentar saya ambil. Nah, ini dia. Ini biji sesawi. Saudara pernah ingat tentang biji sawi? Itu adalah ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau berkata kepada gunung pindah dan gunung itu akan pindah. Jadi iman digambarkan kayak biji sesawi. Ya, ini nanti hadiah untuk gereja ini. Oke ya, biji sesawi dari Israel langsung. Saya udah coba juga untuk menanam, nggak tumbuh juga ya. Saya coba semai gitu, tapi saudara bisa nanti cobain. Kali aja ada pohon sesawi nanti di rumah saudara. Ya, jadi kita serius tapi santai. Judul khotbah kita hari ini adalah mujizat tanda orang percaya. Apa judulnya Bapak Ibu? Mujizat tanda orang percaya. Ya. Kalau saya ingin khotbahkan ini, saya juga harus mengalaminya. Kalau enggak itu jadi kayak teori doang. Karena saya alami, saya juga akan bagikan kepada kita saat ini. Karena itu bagian pertama dari khotbah saya adalah kesaksian hidup. Ya, saya mengalami mujizat. Saya dulu berjemaat di Gereja Tiberias di Kelapa Gading Bapak Ibu. Suatu kali saya mendengar khotbah Pendeta Yuda Mailool. Ada yang kenal Yuda Mailool? Suatu kali saya mendengar khotbah beliau tentang Israel. Iya, saya jadi kepingin ke Israel. Ya, kepingin ke Israel. Apalagi ada lagu Oh Yerusalem. Waduh, saya kayaknya tuh pingin langsung terbang ke sana. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena keuangan saya juga nggak mencukupi. Saya dulu sebagai engineer di suatu perusahaan industri di daerah antara Jakarta, Bogor, Citerep namanya. Ya, Berantamulia, PT Berantamulia. Sekarang sudah berubah nama, kalau nggak salah namanya Indocosta.
Ya. Nah, saya mendengar khotbah itu, saya kemudian pingin banget ke Israel. Ada yang pingin ke Israel di sini? Ada? Ada? Oh, pada nggak pingin ke Israel ya? Ya, kalau saudara memang ingin dan ya diberkati Tuhan cukup, saudara sebaiknya ke sana lah. Lumayan nambah-nambah pengetahuan saudara tentang Israel, tentang kerohanian ya. Nah, jadi saya berdoa saat itu. Kenapa? Karena keuangan saya nggak mencukupi. Dan rupanya Tuhan menjawab. Nah, inilah mujizat pertama saya alami. Apa mujizatnya? Sepulang saya fitness di daerah Kampung Ambon sana. Ada yang tahu daerah Kampung Ambon? Nah, sepulang saya di fitness, di situ ada mall kecil di pojokan. Saya lupa namanya, sekarang udah berubah lagi namanya. Ya, saya dulu fitness itu, pulang fitness saya naik taksi. Ya, taksi itu bangkunya hitam. Ya, ya, kenapa saya cerita tentang bangku hitam? Karena di situ ada plastik hitam. Dan isi plastiknya itu adalah kalung dan gelang emas. Wah, jadi saya menemukan kalung dan gelang emas di plastik hitam, di bangku hitam. Nah, taksi itu, dan mungkin karena hitam bangkunya jadi nggak terlalu kelihatan plastiknya, jadi ketinggalan rupanya. Tapi nggak tahu ya. Dan ketika kita menerima atau menemukan benda gitu, saudara jangan, wah ini dia udah milik saya. Jangan Bapak Ibu, karena ada firman Tuhan yang berkata, ya ada firman Tuhan berkata, kalau saudara menemukan sesuatu harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Jangan, wah mumpung ini, mumpung dapat. Jangan ya Bapak Ibu, jangan. Nah, karena itulah saya kemudian mengembalikan, berusaha mengembalikan. Kemudian saya telepon taksinya, pool taksi, karena selalu ada nomor teleponnya kan. Nah, saya cerita, saya ketemukan emas gini, gimana? Ada nggak ada penumpang lain yang pernah merasa kehilangan? Ya, mereka pimpong. Wah, kayaknya ini nggak bener nih. Iya kan? Lalu gimana kemudian? Wah, saya kemudian ingat pendeta Yuda Melol. Saya datang ke pendeta, Pak Pendeta, saya ingin ke Israel karena dengar khotbah Bapak. Iya. Barusan saya dapatkan emas, Pak. Gimana itu, Pak? Oh, langsung pendeta bilang, oh itu berkat Tuhan untuk kamu. Iya, kamu berhak ke Israel. Wah, pendetanya ngomong gitu, berarti dosanya untuk dia kalau salah. Haleluya. Iya, dan benar saya jual kemudian emas itu dan nilai emas itu sama dengan biaya ke Israel saat itu. Wah, luar biasa ya. Itulah pertama kali saya ke Israel. Itulah mujizat pertama saya alami. Oke Bapak Ibu ya, luar biasa kan? Ya, tapi jangan saudara setiap kali ini taksi lihat ada emas kan? Karena teman saya cerita gitu, iya gitu dia lakukan. Setiap kali dia naik taksi, ada emas ketinggalan. Kalau ketemu emas, kembalikan kalau bisa. Amin. Iya, saya udah berusaha kembalikan. Ternyata memang nggak bisa kembali, ya udah. Dan mujizat berikutnya, setelah saya pulang dari Israel, saya kan foto-foto di Israel, ya, foto-foto ya. Nah, kemudian foto-foto itu saya cetak, lalu saya kemudian tulis keterangan, ini lagi di mana, ini lagi gimana, ini lagi di mana gitu ya. Biasalah gitu ya, banyak albumnya. Terus saya juga kutipin ayat. Kemudian saya lihat, oh rangkaian ini kayaknya bisa dirangkai dengan tambahan kalimat sehingga apa? Flow-nya lancar, aliran ceritanya lancar. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Langsung jadi satu buku. Kisah perjalanan saya ke Holy Land. Dan itu rupanya cara Tuhan untuk menambahkan talenta menulis kepada saya. Oh, luar biasa kan? Ya kan? Saya tiba-tiba punya talenta menulis. Nggak tahu gimana jadi bisa nulis. Iya Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah saya kemudian ingin selalu ke gereja. Setiap hari harus ke gereja. Kalau nggak kayak ada yang kurang gitu. Kayak ada yang kurang. Iya, itulah sebabnya saya dulu kos di daerah Kayu Putih, ada antar jemput dari perusahaan L300, ngelewati Kelapa Gading. Saya selalu turun sana beribadah, karena gereja Tiberias selalu ada ibadah setiap hari. Saya datangi. Kemudian khotbah pendeta saya catat.
poin-poinnya. Kemudian di rumah saya buat renungannya. Saya rangkai lagi dengan kata-kata saya sendiri. Nggak kerasa 90 renungan harian jadi. Itu kira-kira 3 bulan renungan. Ya, oke ya Bapak Ibu kan. Anggaplah 1 bulan itu 30 hari. Sama gitu ya. Lalu kemudian saya ngajukan kepada Pendeta Pariaji. Saat itu saya sudah jadi pengerja, saya sudah berjemaat dan juga di situ pengerja. Ya, saya ajukan kepada Pak Pariaji. Kenapa? Karena saya lihat gereja Tiberias belum ada renungan harian. Renungan harian itu penting loh. Kenapa? Karena di situ diajarkan doktrin. Bisa saja apa yang diajarkan di renungan harian itu berbeda dengan doktrin di gereja itu. Contoh. Baptisan. Gereja Tiberias itu menganut baptisan selam. Ya. Nah, di renungan harian bisa aja diajarkan tentang baptisan percik. Tuh kan udah beda kan? Beda. Contoh lagi. Perjamuan kudus di gereja Tiberias adalah benar-benar tubuh dan darah Yesus. Tapi di renungan harian bisa aja itu adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Benar? Benar. Misalkan lagi, gereja Tiberias percaya kuasa Allah di balik minyak urapan. Gereja lain bisa saja enggak kan? Bisa saja penulis renungan harian itu enggak percaya tentang minyak urapan. Benar kan Bapak Ibu? Gitu. Jadi udah beda. Oke Bapak Ibu ya? Iya. Karena melihat hal itu pentingnya itu. Dan saya lihat peluang juga. Iya. Saya ajukan kepada Pendeta Pariaji. Ya. Pak. Ini ada proposal renungan harian Pak. Gereja Tiberias belum punya. Sebaiknya punya Pak. Nah gitu ya. Ternyata ditolak. Ditolak. Bapak Ibu. Capek deh. Iya Bapak Ibu ya, ditolak. Kenapa? Karena saat itu udah ada renungan harian melangkah pasti dari GL Ministry Pendeta Gilbert Lumoindo. Oke, karena itulah ya ditolak. Karena saat itu juga Pendeta Gilbert itu pendeta besar di gereja Tiberias. Tapi ada hal, belum selesai ceritanya. Karena dengan saya ngajukan itu, renungan harian itu, beberapa hari kemudian saya kemudian dipanggil Pak Pariaji. Kenapa? Saat itu beliau butuh orang yang mendampingi beliau yang punya talenta menulis untuk membantu beliau buat catatan khotbah, untuk membantu beliau membuat warta gereja, untuk membantu beliau membuat majalah. Maka saya di-hire, saya direkrut langsung jadi sekretaris, langsung jadi tangan kanan beliau. Wah, luar biasa kan? Itu punya langsung tus dinaikkan Tuhan luar biasa. Padahal sebelumnya, ya sebelum saya memutuskan untuk ke gereja, saya harus resign dari pekerjaan saya di Berantam Mulia. Ya Bapak Ibu, mama saya bilang saya gila, gila Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau saya meninggalkan pekerjaan saya, berarti saya meninggalkan gelar saya, pendidikan saya insinyur dari ITB, ya teknik industri. Saya tinggalkan itu, saya tinggalkan posisi saya yang lumayan, ya. Untuk masuk ke gereja yang kata orang tanda petik nggak punya masa depan. Benar nggak Pak? Benar nggak juga ya? Buktinya Bapak jadi gembala. Ya, nggak punya masa depan. Banyakan 2 puasa, Senin Kemis. Haleluya. Iya, itulah Bapak Ibu. Jadi ada pergumulan juga. Nah, harus kita melangkah dengan iman. Dan saya diterima jadi sekretaris beliau. Jadi tangan kanan beliau. Wah mantap. Itu melangkai banyak orang itu Bapak Ibu. Banyak kan pekerja-pekerja lain lebih senior kan. Lebih lama kan. Iya. Saya langsung jadi sekretaris. Kemanapun beliau pergi saya selalu ada di sebelahnya. Bahkan saya sempat nginap di rumah beliau 3 bulan. Saat kebanjiran besar di Jakarta tahun 2005. Pernah dulu ngalami kebanjiran besar di Jakarta. Sampai berapa hari. Saya nggak ngalami itu. Kenapa? Saya ada di rumah Pak Pariaji di gunung, di Sentul. Dekat rumahnya Pak Prabowo. Nonton TV. Oh Jakarta banjir di sini. Oh Jakarta banjir di sini. Oh Jakarta. Iya Bapak Ibu, saya nggak ngalami. Nah, jadi saya jadi tangan kanan beliau. Dan hasilnya, apa yang dipikirkan oleh mama saya dulu, tidak terjadi. Ternyata saya di gereja justru sangat diberkati. Penghasilan saya, anggaplah kata penghasilan ya Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya itu nggak bisa dianggaplah gereja itu penghasilan. Pekerjaannya, anggaplah penghasilan itu 5 kali lipat sebagai dari insinyur saya.
Jadi saya kerja sebagai engineer, ternyata penghasilan setelah saya pindah jadi gereja 5 kali lipat. Ternyata apa anggapan orang gereja itu madesu. Masa depan suruh, oh enggak terjadi. Saya justru dapat penghasilan 5 kali lipat. Tapi apakah lebih sibuk 5 kali lipat? Oh tidak, justru lebih santai 5 kali lipat. Tuh kan? Iya, kalau kerja itu saya kerja dari Senin sampai Jumat. Kalau gereja cuma 1 hari ya, hanya hari Minggu tuh kan. 1 banding 5 kan, tuh kan lebih santai kan. Tapi penghasilannya 5 kali lipat lebih besar. Tuh, mantap itu. Iya kan? Iya, haleluya. Ya gitulah Bapak Ibu. Jadi saya kemudian jadi tangan kanan beliau Bapak Ibu. Dan berkatnya bukan hanya itu, ya bukan hanya itu Bapak Ibu. Berkatnya bukan hanya itu saja, karena ternyata Tuhan memberkati lagi. Ya, pada saat itu Pendeta Pariaji itu pelayanan bisa 7 kali atau 9 kali hanya hari Minggu aja. Ya, kalau kita kan sekali ibadah ya, jam 10.30. Kalau Pendeta Pariaji bisa dari pagi 8 sampai jam 8 malam. Ya, saya juga dulu pernah gitu. Ya, 7 atau 9 kali gitu. Dan selalu berakhir di Penin Bank. Penin Bank itu yang di Sudirman ya. Nah, jadi itu terakhir Pak Pariaji. Maka semua pendeta-pendeta ring 1, pendeta Pariaji ngumpul di situ, ngumpul. Nah, saat itu mereka ya ngeledekin saya. Kalau bahasa sekarang kali membuli saya. Kalau pendeta ngumpul itu nggak ada jaim-jaim Bapak. Kalau pendeta dengan jemaat, iya jaim, jaim. Kalau pendeta, oh udah pokoknya rada brutal. Yang ngeledekin saya, wah ini dia pendeta hari ini. Satu-satunya pendeta yang belum menikah nih. Masih jomblo. Ayo kita cariin jodoh. Iya, akhirnya dicariin. Oh di sini ada seorang perempuan yang baik. Saudara bisa nebak siapa namanya? Itulah Karlina, istri saya sekarang. Teleponnya iya, telepon Karina dikasih ke saya telepon saya dikasih ke Karina. Akhirnya kemudian kami saling telepon, nyambung. Nyambung, nggak ada ratu lalit gitu Bapak Ibu. Apalagi pulsanya kurang, oh nggak ada. Ya nyambung. Akhirnya kita pacaran, hanya 3 bulan kita langsung menikah. Cepat ya. Iya, ngapain lagi lama-lama. Umur kita aja hampir expired. Saya 35, Karlina 34. Ya ngapain lagi lama-lama ya. Ya, karena itu kita akhirnya 3 bulan nikah. Dan tanggalnya, saudara bisa nebak tanggal berapa? Valentine Days, 14 Februari. Wih, so sweet. 14 Februari 2003. Luar biasa kan? Tuh kan, iya. Itu diperingati seluruh dunia. Iya. Dan Tuhan juga memberkati kita keturunan, walaupun usia udah gitu, Tuhan memberkati. Dan 3 bulan kemudian Karina hamil, tahun 12 Januari 2004 anak kami lahir, Gabriel. Anak yang sehat, cerdas, jenius, dan baik. Iya, sejak kecil dia selalu juara di sekolah. Sekarang lagi kuliah di Kanada, selalu IPK-nya, GPA-nya 4. Summa cum laude. Bagian komputer, bagian komputer gitu Bapak Ibu. Iya, karena itu luar biasa sekali. Dan karena itu bagi kita juga, jika ini, saudara percaya aja, tuntunan Tuhan itu pasti luar biasa sekali. Mujizat demi mujizat itu kita pasti bisa alami. Kenapa Tuhan itu senang untuk anak-anaknya selalu unggul, selalu berhasil. Benar kan? Sama seperti kita juga. Kita kan punya anak, kita ingin anak kita sehat, cerdas, dan berhasil, bahagia kan? Benarlah. Apalagi Bapak kita yang di surga. Oh luar biasa. Iya luar biasa sekali. Nah dahulu saya waktu masih kerja di PT Berantam Mulia, saya punya cita-cita. Saya nanti mau keluar, saya jadi petapa di gunung. Petapa loh Bapak Ibu, petapa di gunung. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya karena kalau petapa itu nggak ketemu orang. Kalau ketemu orang itu cenderung mungkin ada pikiran kotor jadi berdosa gitu Bapak Ibu ya. Berdosa. Itulah sebabnya saya punya pikiran jadi petapa. Tapi apa yang terjadi? Ya, dan juga
Ya, jadi betapa lah. Jadi saya jadi penulis dari gunung, saya kirim ke Kompas atau Gramedia atau apa, langsung saya dibayar di transport. Jadi benar-benar saya nggak ketemu orang. Jadi benar-benar semuanya dibayar juga jarak jauh, transport aja. Ya kan? Idenya gitu. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa nggak sesuai dengan firman Tuhan kita jadi petapa? Karena firman Tuhan berkata kita harus menjadi garam dan terang. Garam dan terang itu hanya bisa kalau kita ada di tengah-tengah orang banyak. Nggak mungkin kita menggarami yang nggak ada orang. Benar kan? Iya dong. Kita harus menjadi garam dan terang. Terang dan garam dunia. Benar kan? Itu hanya bisa terjadi kalau kita ada di tengah-tengah orang. Harus di tengah-tengah orang banyak. Dan kita juga harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Benar kan? Itu harus kepada orang banyak. Iya. Nggak mungkin kita bisa jadi petapa, jadi lakukan amanat agung Tuhan Yesus. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin kita juga jadi garam dan terang kalau di gunung sana, di petapa gitu. Nggak mungkin. Itulah sebabnya petapa itu nggak sesuai firman Tuhan. Karena kita diperintahkan menjadi terang dan garam dunia. Amin Bapak Ibu. Dan kita juga harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Dan rupanya setelah saya menikah, Tuhan menjawab doa saya. Tinggal di gunung. Dan sekarang saya tinggal di gunung. Di jalan Gunung Dempo. Di Kebayoran Baru. Iya benar Bapak Ibu. Kebayoran Baru itu dari gunung-gunung. Ada Kerinci, ada Dempo, ada Lauser ya. Kira-kira gitulah. Jadi saya tinggal di Gunung Dempo. Jadi Tuhan menjawab. Bukan hanya itu, amanat agung juga sama. Saya menjadi pendeta bisa khotbah ribuan orang, benar. Di gereja Tiberias itu bisa, di Menteng Prada ada 2.000 orang, di Bekasi itu ada 2.000, ada 1.000, ada 2.000 juga, banyak. Iya, banyak Bapak Ibu. Jadi benar-benar Tuhan menjawab lebih dari yang kita doakan. Dan itu firman Tuhan. Tuhan akan menjawab lebih dari yang kita pikirkan dan doakan. Amin. Efesus 3 ayat 20. Oke? Ya. Selama pelayanan 12 tahun, 3 bulan di gereja Tiberias, Bapak Ibu, pelayanan saya penuh dengan mujizat. Wah, luar biasa. Ada ratusan ibu-ibu yang mandul, akhirnya punya anak. Ratusan, sehingga saya dijuluki jemaat, pendeta punya karunia membuat ibu hamil. Iya, ratusan ibu-ibu, benar Bapak Ibu, ratusan ibu-ibu, iya. Iya, luar biasa. Karena itu juga siapa di antara kita yang ingin punya anak nanti saya doakan ya. Tenang saja. Karena yang belum punya rumah tangga Kristen, ya Bapak Ibu ya, itu sebenarnya mestinya punya anak. Karena menikah beranak cucu itu adalah perintah Tuhan. Bukan punya anak cucu itu keinginan suami istri, enggak. Itu perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan enggak pernah gagal, benar? Iya, jadi tenang aja. Nah, demikian juga ada ratusan orang juga jemaat yang berbagai jenis kanker sembuh. Berbagai jenis kanker. Ada kanker darah, kanker kulit, bahkan kantong kering sekalipun. Haleluya. Iya benar. Ini bukan karena kehebataan saya loh Bapak. Bukan. Saya nggak ada apa-apanya. Iya. Rahasianya adalah karena saya mengkhotbahkan Injil atau anugerah Tuhan Yesus. Iya, khotbahkan Injil anugerah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau kita khotbahkan Yesus, Yesus senang. Yesus akan memeteraikan khotbah kita itu dengan tanda-tanda mujizat. Dan itu dikatakan oleh Alkitab. Markus 16 ayat 20. Tuhan menyertai, akan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda dan mujizat. Tapi harus khotbah tentang Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus senang. Kalau kita khotbah tentang kehidupan sehari-hari, tentang manusia itu nggak ada. Tuhan nggak gitu senang. Kenapa? Bukan tentang Yesus kita khotbahkan. Karena itu rahasia untuk kita mengalami kuasa mujizat. Khotbahkan Tuhan Yesus. Khotbahkan kebaikannya, kasihnya, kuasanya. Wah luar biasa. Tuhan senang kan? Iya, sama seperti saudara juga. Kalau diomong yang baik-baik, senang nggak saudara? Oh senang dong. Misalkan Pak apa tadi Pak? Tem, ya Pak Tem. Oh baik banget. Keren. Urapannya dahsyat men. Ya, misalkan gitu. Kan senang kan? Senang dong. Apalagi Tuhan dipuji-puji, ditinggikan. Senang. Makanya karena senang diteguhkan dengan tanda mujizat. Makanya kalau kita ingin dapatkan pelayanan penuh kuasa,
Khotbahkan Yesus, senangkan Yesus. Itu rahasianya. Oke, Bapak Ibu. Ya, gampang kan? Iya. Makanya saya sekarang khotbah Yesus karena pasti saya yakin di tempat ini juga masih akan terjadi nanti mujizat. Oke, Bapak Ibu ya. Karena itu ya khotbahkan. Yang kedua adalah saya juga menggunakan perjamuan kudus. Ada sakramen perjamuan kudus. Iya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saat kita lakukan perjamuan kudus, itu menggenapi firman, iya Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan mudah-mudahan sembuh, tapi telah sembuh. Iya, bukan akan sembuh, tapi telah sembuh. Kenapa kalimat ini kalimat yang telah terjadi? Yang past tense, bukan akan future. Kenapa? Telah. Saudara tahu ada yang bisa jawab? Ini adalah 1 Petrus 2 ayat 24. Kenapa? Karena semua itu telah dibayar Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu sudah past tense itu, udah lewat. Tapi kita alami, bisa kita alami. Karena itu kata kalimatnya telah. Jadi kesembuhan itu sudah tersedia. Berkat itu juga sudah tersedia. Kuasa itu sudah tersedia secara roh. Karena sudah dikerjakan, sudah dibayar Yesus 2000 tahun yang lalu. Karena itu secara roh ini sudah ada kesembuhan kita. Sudah ada berkat kita. Lalu bagaimana Pak? Pertanyaan berikutnya. Menarik itu supaya kita alami secara nyata hari ini. Itulah lewat iman. Karena itu jika memungkinkan berikutnya saya bisa juga khotbah tentang iman berkaitan juga dengan biji sawi tempat ini. Amin Bapak Ibu ya. Karena pengertian iman juga banyak orang yang masih rancu. Karena itu saya khotbah tentang iman. Karena apa? Iman itu syarat untuk terjadinya mujizat kan? Karena ayat ada berkata terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu. Iya. Karena itulah iman itu sangat penting untuk terjadi mujizat. Dan iman itulah yang menarik apa yang sudah tersedia, apa yang sudah diselesaikan Yesus, apa yang sudah dibayar Yesus. Di alam roh ini bisa kita alami secara nyata di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita. Itulah lewat iman. Semuanya sudah tersedia. Karena Tuhan Yesus mengerjakannya kapan? 2000 tahun yang lalu kan? Mengerjakan kesembuhan kita, mengerjakan keselamatan kita, mengerjakan berkat kita, mengerjakan banyak hal yang kita butuhkan. Yesus telah membayar lunas di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karena itu sudah tersedia secara roh. Lalu bagaimana cara menarik semua itu untuk kita alami secara nyata? Itulah lewat iman. Kapan-kapan kita khotbahkan tentang iman. Tunggu tanggal mainnya. Ya, demikian juga tentang kanker tadi. Ada yang tahu tentang definisi kanker? Penyakit kanker tahu ada? Penyakit kanker adalah pemberontakan sel di tubuh. Contoh, leukemia, kanker darah. Itu adalah pemberontakan sel darah putih yang memakan darah merah. Benar? Ya kan? Nah, contoh lagi, kanker kulit. Nggak terjadi, ini contoh. Misalkan tangan saya ada kanker kulit. Apa artinya itu? Artinya ada sel-sel di sekitar kulit ini yang memberontak. Yang menyerang teman-teman sel kulit lainnya, itulah kanker. Jadi kanker adalah pemberontakan sel di tubuh kita. Solusinya, itu yang perlu, itu pertanyaan jutaan dolar itu. Iya dong, solusinya apa? Solusinya, hilangkan pemberontakan di tubuh kita. Caranya, itulah lewat perjamuan kudus dan ya, saat kita terima perjamuan kudus, kita makan daging Yesus, kita minum darah Yesus, maka Raja Damai itu, Yesus itu akan menaungi kita dari kepala sampai kaki kita. Mendamaikan semua sel-sel. Sehingga tidak ada lagi pemberontakan sel di tubuh kita. Sembuhlah kita. Simpel kan? Ya kan? Itu. Karena kanker itu pemberontakan sel di tubuh. Maka lewat Raja Damai, Yesus menaungi hidup kita. Maka semua kanker bisa disembuhkan. Itu bukan teori. Saya sudah praktekkan. Ratusan jemaat di Tiberias saya sudah layani, sembuh. Haleluya Bapak Ibu. Dan ada satu lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Benar? Itu ada ayatnya. Ya, kenapa bisa demikian?
Karena kalau hati gembira, nggak ada stres, tidak ada sel-sel yang memberontak. Mana ada orang yang sukacita memberontak? Ada sukacita? Pemberontakan terjadi ketika ada ketidaksukaan. Benar ya Bapak Ibu ya? Benarlah. Ketidaksukaan, ketidakadilan segala macam. Tapi kalau kita sukacita, nyanyi-nyanyi, gembira, mana ada pemberontakan? Itulah sebabnya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara happy-happy. Benar? Iya kan? Simpel kan? Iya. Jadi nggak perlu saudara itu stem cell segala macam. Nggak perlu segala macam untuk itulah itu Bapak Ibu ya. Karena itulah itu. Jadi pakai perjamuan kudus ya. Ya, terus lanjut. Nah, orang Kristen tadi, ya saya bilang tadi ibu-ibu ratusan yang mandul bisa punya anak. Ya. Sehingga saya dijuluki pendeta punya karunia membuat ibu hamil. Haleluya. Mana Pak dasar ayatnya Pak? Bahwa orang Kristen ya sebenarnya tidak mandul. Coba kita, saya bacakan aja, saudara tenang-tenang aja ya. Ya, nggak usah nyata juga. Kenapa? Ini catatan korbannya nanti saya tinggal untuk Pak Gembala. Bisa di fotokopi. Saya tenang aja saudara. Bahkan sudah saya rekam juga. Ini saya rekaman nih. Jadi komplit lah pokoknya. Ya, saya bacakan Kejadian 1 ayat 28 ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu kalimat perintah atau cuma biasa aja Bapak Ibu? Ini kalimat perintah. Ya, lihat saya ulang sekali lagi ya. Beranak cuculah. Itu perintah tuh Bapak Ibu. Pergilah. Nah, itu perintah itu. Oke? Ya, itu beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu. Ya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu perintah. Perintah Allah tidak pernah gagal. Itulah sebabnya saudara imani Kejadian 1 ayat 28 ini, saudara pasti punya anak cucu. Amin. Ya, secara medis benar ada batasan umur untuk orang bisa punya keturunan. Benar, itu secara medis ya. Tapi kita itu adalah mengacu kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu lebih dari medis, lebih dari fakta. Ya, karena firman Tuhan adalah kebenaran yang bisa mengubahkan fakta atau apapun. Benar Bapak Ibu ya? Ya, karena itu saudara harus megang firman Tuhan. Sama seperti dulu Yairus, anaknya mati, itu fakta, Tapi kemudian Yesus datang, anak itu dibangkitkan. Fakta diubahkan. Hal yang sama juga dengan kita hari ini. Fakta, mungkin kita belum punya anak. Fakta, mungkin kita sakit. Fakta, mungkin kita kekurangan. Itu semua fakta. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan karya salibnya, semua fakta itu bisa diubahkan. Amin Bapak Ibu. Ya, saudara bukan hidup di atas fakta, kita hidup di dalam firman Tuhan yang bisa mengubahkan fakta apapun dalam kehidupan kita. Ya, luar biasa. Iya, karena itu saudara jangan hidupin fakta. Ya, nasib udah miskin. Firman Tuhan ada berkata, Tuhan memberkati kita berkelimpahan. Amin. Iya, saudara iman itu. Aduh Pak, saya sakit Pak. Iya, faktanya sakit, tapi oleh bilur Yesus kita bisa disembuhkan. Diubahkan faktanya kan? Iya. Nah, secara medis ada batasan umur untuk orang punya anak. Tetapi Alkitab berkata, adapun Abraham berumur 100 tahun. Ada 100 tahun kita? Enggak ada ya. Ya, ketika Ishak anaknya lahir baginya, Kejadian 21 ayat 5. Sarah itu berusia 90 tahun saat itu, saat melahirkan Ishak. Kenapa? Berbeda 10 tahun dengan Abraham. Ya, lebih muda 10 tahun. Ya, karena itulah bagi kita hari ini ada, kan kita kan nggak ada umur 100 tahun kan? Nggak ada ya. 90 tahun nggak ada ya. Nggak ada kan? Ini dicatat di Alkitab. Alkitab itu bukan dongeng, tapi fakta atau cerita atau kejadian yang bisa kita alami ketika kita punya iman. Apapun di Alkitab, saudara bisa imani, itu bisa terjadi. Jadi saudara mungkin umurnya 50,
tenang saja, masih setengah dari Abraham. Umur saudara ya 45 tahun, masih setengah dari Sarah 90 tahun. Masih oke. Ya, oke, iya. Karena itu saudara iman percaya, mantap lah pokoknya. Nah, juga yang ketiga, minyak urapan. Minyak urapan menjadi ciri orang Kristen. Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Benar? Kristus itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya adalah Mesias. Artinya adalah yang diurapi. Yang diurapi itu arti Kristus atau Mesias. Nah, kita orang Kristen pengikut Kristus. Maka kita juga harus punya ciri pengurapan. Karena kita ngikuti Kristus atau Mesias yang diurapi, maka kita harus punya ciri pengurapan. Dalam perjanjian lama itu ada larangan orang biasa, orang awam untuk memakai minyak urapan. Benar Bapak Ibu? Ada. Di dalam Keluaran, ada. Tetapi kita hari ini bukan orang biasa. Ya, dalam Petrus dikatakan kita adalah imamat yang rajani. Atau imam dan raja. Kita bukan biasa. Dua jabatan dalam perjanjian lama kita pegang sekarang. Imam dan raja. Bahkan sebenarnya 3 kenabian. Dan itulah amanat agung Tuhan Yesus. Kita memberitakan firman Tuhan. Itu tugas kenabian. Tapi kenapa nggak ditulis jelas? Karena tugas Nabi satu lagi adalah menyatakan dosa orang Israel. Dan kita tidak lagi menyatakan dosa. Karena segala dosa sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ada tugas kenabian kita. Tapi tidak disebutkan kita kenabian. Karena tugas menyatakan dosa tidak ada lagi bagi kita. Oke? Jadi 3 jabatan. Ini luar biasa. Zaman dulu hanya satu aja bisa dipegang seseorang. Dia raja seperti Salomo, Daud itu raja. Ada nabi, Samuel segala macam itu nabi. Ada juga imam, ya Kayafas, imam. Kita 3-3-nya kita pegang. Mantap banget itu. Imamat yang rajani artinya imam dan raja kita pegang. Tambah satu lagi nabi. Itulah sebabnya kita berhak memakai minyak urapan. Tuh, luar biasa kan? Luar biasa. Karena itu kita mantap banget. Dan itu juga ada ayatnya. Ketika kita mendoakan orang, kita menggunakan minyak. Di dalam Yakobus 5 ayat 14. Saya bacakan aja. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat. Supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Tuh, mendoakan orang mengoles minyak. Tuh, Yakobus 5 ayat 14. Ada. Mereka mengusir banyak setan. Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Markus 6 ayat 13. Bahkan mengusir setan juga bisa. Nah, saya ada saksi lagi nih, kesaksian. Saya sama istri pernah naik pulang dari mana saya lupa, transit di Singapura. Nggak taunya di pesawat itu ada rombongan TKW juga. Ya, TKW. TKW itu apa? Tenaga kerja wanita, bukan tenaga kerja waria ya. Bukan. Tenaga kerja wanita. Ya. Nah, saat itu ada yang kesurupan satu orang. Kesurupan. Dan pada saat itu kita transit, kita disuruh keluar untuk di bandara, nunggu di airport Changi, Singapura. Ya. Nah, saya lewatin itu yang anak kesurupan itu, yang cewek kesurupan itu. Orang-orang pada bingung, gimana nih. Ya, saya ada bawa minyak urapan dan selalu saya bawa minyak urapan juga. Saya urapin, terus saya dalam nama Yesus, tapi dalam hati. Kalau nggak nanti dikeroyok orang saya. Dalam nama Yesus, keluar setan. Iya, pelan-pelan gitu saya omongin, tapi saya sentuh badannya. Dan apa yang terjadi? Saya kemudian saya nunggu di airport. Dia lewat, udah ketawa-ketawa. Udah bebas dari setan dia. Karena itu juga kalau saudara, ada sekolah anak saudara, ada yang kesurupan setan, ya urapin aja. Saudara juga bisa mendoakan minyak urapan. Misalkan ini minyak urapan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang punya kuasa Allah. Sesuai dengan Markus 6 ayat 13, Hakim-Hakim 9, 89, punya kuasa untuk memuliakan Allah dan manusia, untuk kami oleskan kepada bagian orang sakit, sembuh untuk mengusir setan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, udah bisa itu Bapak Ibu. Saudara tinggal olesin aja. Jadi setan langsung pergi. Kenapa sih bisa pergi Pak? Iya, ketika kita urapi, orang itu penuh dengan kemuliaan Allah. Ketika ada kemuliaan Allah, setan nggak ada berani di tempat itu. Ya Bapak Ibu ya. Iya, sama juga tadi saya urapin juga tempat ini, urapi tiang. Karena ketika kita urapi, tempat ini penuh kemuliaan Allah. Ketika tempat ini penuh kemuliaan Allah, nggak ada setan yang berani masuk ke tempat ini. Oke Bapak Ibu, sama juga manusia juga gitu. Oke, iya setan-setan itu akan takut. Ya itulah tanda-tanda mujizat yang saya alami dalam hidup dan pelayanan saya. Oke, sekarang kita masuk kepada tema kita hari ini,
Itu adalah mujizat tanda orang percaya. Itu di dalam Markus 16. Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18 ya. Mujizat tanda orang percaya. Ini saya bacakan bagi kita semua. Ya. Saudara nggak perlu catat karena ini ada catatan korban saya, nanti bisa difotokopi yang menginginkannya. Markus 16 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Saya bacakan bagi kita semua. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, jadi tanda-tanda orang percaya pertama adalah bisa mengusir setan. Karena itu saudara jangan takut setan. Ketika melewati daerah angker, jangan saudara berkata, permisi, anak babi mau lewat. Oh jangan Bapak Ibu, jangan. Kenapa bisa babi ya? Jangan-jangan ngutip firman Tuhan, setan-setan pergi kepada babi. Permisi, anak babi mau lewat, jangan. Anak Tuhan mau lewat, pergi setan, pergi tuh. Oke Bapak Ibu ya, ya jangan saudara jadikan babi, malah kesurupan saudara. Dalam Alkitab, setan pergi ke babi. Oke Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Mereka akan memegang ular. Tuh, bisa megang ular juga kita. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini jangan disalahartikan ya. Itu kalau kita diracun orang diam-diam, kita tidak akan mengalami celaka. Tapi kalau benar-benar saudara, misalkan ini baikon, rasanya apa? Glek, mati benar saudara. Benar ya. Jadi jangan pamer, jangan sombong, cobain Tuhan, mati benar. Ya apalagi saudara kalau ngikuti tangga sebelah misalkan, tuh ayat berkata, kamu minum racun maut, kamu tidak mati. Coba buktikan, supaya saya percaya. Oh, saudara jangan tanggapi tantangan mereka itu tantangan konyol, benar? Ya kalau kamu percaya, percaya aja. Kalau enggak ya udah, nggak ada urusan sama saya. Emangnya saya untung apa sama kamu? Ya, jangan saudara terdorong gitu. Ya, coba minum racun maut, mati saudara. Jadi ini ayat ketika saudara diracun orang, tidak mempan. Tapi kalau sengaja saudara minum racun, mati. Oke, lanjut. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tuh, saudara bisa meletakkan tangan kepada anak saudara, pasangan saudara, orang itu sembuh. Sembuh ya, bisa ya, karena kita ada kuasa. Ini tanda-tanda. Ini ayat yang kuat ini. Karena itu saudara bisa imani, benar-benar terjadi dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena ini ucapan langsung Tuhan Yesus. Kalau Alkitab bahasa Inggris, New King James Version atau King James Version, ini ditulis dalam tinta merah. Kalau Alkitab bahasa Indonesia enggak, irit soalnya pakai hemat. Hitam putih aja. Tapi dalam bahasa Inggris, iya, ini tulisan Tuhan Yesus itu tulisan tinta merah. Benar, tinta merah. Artinya ini penting. Luar biasa, lebih dari yang lain. Ya, jadi ucapan Tuhan Yesus penting sehingga diberi tinta merah. Saya ambil contoh gini, biar saudara kebayang kira-kira kuasanya ya. Dulu, Pak Agus ini ada Pak Agus. Dulu presidir di Sogo. Istri saya juga kerja di Sogo dulu, anak buah Pak Agus. Ya, Pak Agus bisa berkata kepada Karina lewat sekretaris. Tolong bilangi ke Karina, sekretarisku, bilangi Karina lakukan ini, A, B, C, D misalkan. Ya, oke. Itu perintah itu akan menjadi kuat kalau diulang. Diulang 2 kali, diulang 3. Oh, itu pasti perintah penting ini. Benar Bapak Ibu ya? Benar ya? Ada tingkatan ya. Disampaikan sekali oleh sekretaris. Atau diulang perintah itu oleh sekretaris itu sampai 3 kali atau 2 kali. Oke? Berarti itu penting. Ya. Urgent atau top. Penting lah gitu ya Bapak Ibu. Tapi akan lebih penting lagi kalau Karina dipanggil ke kantor dan Pak Agus ngomong langsung. Benar? Itu lebih tinggi lagi. Topnya, urgentnya. Benar ya? Hal yang sama juga dengan Alkitab. Iya, ada perintah-perintah, ada ucapan rasul, ada di Alkitab, di Injil, ada. Tapi ada ucapan langsung Tuhan Yesus. Dan ini pasti punya kuasa luar biasa. Lebih dari yang lain. Bisa saudara kebayang ya? Oke, haleluya. Oke. Sama juga seperti mujizat juga sama. Banyak mujizat di Alkitab. Ada seperti Petrus berjalan di atas air, ada kan? Ada ya kan? Tetapi ada mujizat yang diulang oleh 4 Injil. Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau ada mujizat yang diulang sampai 4 kali, itu adalah mujizat yang penting. Yang Allah suka dan orang Kristen harus tahu. Kalau sampai 4 kali. Contohnya apa Pak? Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang.
Itu disebut oleh 4 Injil. Itu artinya mujizat yang penting sekali bagi Allah. Iya. Kenapa? Karena Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang memberi makan kepada dunia. Itu gambarannya. Oke? Iya. Iya, karena itu saudara bisa melihat di Alkitab mana mujizat yang disebut berapa kali. Itu saudara bisa mengukur. Oh, ini penting. Ini lebih penting dari yang lain. Ini lebih gitu. Apalagi kalau ucapan Tuhan Yesus. Kalau ada tinta merah, oh ini penting, lebih penting dari yang lain. Oke, Bapak Ibu ya, bisa kebayang ya. Ya, oke. Belajar Alkitab juga. Dari kita pintar. Ya. Oke. Jadi orang Kristen itu tidak mengejar mujizat, Bapak Ibu. Tidak. Justru mujizat yang mengejar kita. Kenapa? Karena mujizat itu tanda orang percaya. Jadi tanda bagi kita. Jadi kita bukan ngejar mujizat, tapi mujizat itu yang menjadi tanda bagi kita. Sama seperti juga KTA. Saudara tahu ada singkatan KTA? Kartu tanda anggota. Itu biasanya kalau partai politik, PDIP ada KTA-nya. Gerindra dan segala macam. Ya, ada KTA-nya. Saudara tidak mengejar KTA, tapi saudara ngejar jadi partai. Dan ketika saudara masuk partai, KTA itu otomatis saudara dapat. Saudara paham? Jadi saudara bukan ngejar KTA-nya, tapi saudara ngejar masuk partainya. Benar? Hal yang sama juga dengan ini. Kita bukan ngejar mujizat, tapi mujizat itu akan mengejar kita ketika kita percaya kepada Yesus. Tanda-tanda orang percaya. Oke Bapak Ibu ya? Oke. Syaratnya apa Pak? Kok tadi Bapak kayaknya ceritanya seru banget ada mujizat. Tapi kok saya nggak pernah ngalami mujizat Pak? Kutil aja nggak sembuh. Ya apa Pak? Kok saya nggak ngalami Pak? Ya. Syaratnya adalah kita harus percaya kepada Injil. Itu ayat sebelumnya. Jadi kalau tanda-tanda mujizat menyertai orang percaya itu Markus 16 ayat 17 sampai 18. Syaratnya adalah Markus 16 ayat 15 sampai 16. Itu adalah perintah Yesus untuk murid-murid memberitakan Injil. Dan barang siapa yang percaya, orang yang percaya, maka mereka akan mendapatkan tanda-tanda mujizat tadi. Jadi harus percaya kepada Injil. Injil itu apa? Ada yang tahu Injil artinya apa? Kabar baik. Kabar baik. Tentang apa? Tentang Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus. Ya, kabar baik banyak di dunia ini. Misalkan, oh di Angke ada restoran enak banget. Saat kita makan, lidah menari-nari misalkan gitu. Itu kan kabar baik juga, tapi tentang makanan. Benar? Ya, tapi ini adalah kabar baik tentang Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus. Ada 5 kabar baik dari Tuhan Yesus. Jadi kadang-kadang bukan hanya kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, ada juga kabar buruk tentang Tuhan Yesus. Dan itu saudara harus tolak. Contohnya apa? Contoh gini. Ada pendeta yang mengkhotbahkan, Tuhan Yesus datang untuk menghukum dosa. Itu benar atau salah? Tuhan Yesus datang untuk menghukum dosa. Itu benar atau salah? Salah. Tuhan Yesus datang untuk menanggung dosa dan dihukum atas dosa kita. Itu yang benar. Benar Bapak Ibu ya? Allah benar akan menghukum dosa. Benar. Iya, tetapi Allah berbelas kasihan kepada manusia. Sehingga apa? Allah mengutus Yesus. Sehingga apa? Yesus mengambil dosa kita dan menjalani hukuman dosa kita. Agar kita yang percaya kepada Yesus tidak dihukum. Benar Bapak Ibu ya? Jadi kabar baiknya adalah Yesus menanggung dosa kita dan hukum menggantikan kita. Jadi Yesus datang bukan untuk menghukum dosa. Itu yang salah, benar? Ya. Tapi Yesus datang untuk menanggung dosa dan dihukum atas dosa kita. Itu yang benar. Itulah kabar baik. Oke? Iya, karena banyak itu khotbah-khotbah di luar sana. Di luar sana nggak ada di sini. Ibu. Iya ya. Nah, kabar baik, ada 5 kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara bisa percaya, imani sehingga sungguh-sungguh kita alami. Saya bacakan bagi kita semua. Ini ucapan Tuhan Yesus di Nazaret, di kotanya sendiri. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kabar baik pertama adalah kabar baik kepada orang miskin. Apa kabar baik kepada orang miskin? Bukan kesembuhan loh.
Banyak orang miskin lebih sehat dari orang kaya. Karena mereka banyak olahraga. Ngejar-ngejar bis, ngejar-ngejar bajai. Ngejar-ngejar. Benar Bapak Ibu ya? Turun naik tangga MRT. Sehat itu. Jalan. Makanya coba saudara lihat. Di Singapura, di Hong Kong, di Jepang. Orang-orang ini kurus-kurus. Kenapa? Banyak olahraga jalan. Naik MRT mereka. Orang Indonesia banyak gemuk-gemuk kan? Karena jarang jalan kaki. Coba saudara pernah ke Singapura. Orangnya langsing-langsing. Ya banyak olahraga, jalan kaki. MRT aja turun tangga itu jauh. Iya kan? Iya. Jadi olahraga. Jadi orang Kristen banyak, orang miskin banyak yang lebih sehat dari orang kaya. Orang kaya naik turun mobil, makanan juga over. Makanya seringkali banyak sakitnya. Jadi kabar baik kepada orang miskin, kamu tidak miskin lagi, kamu diberkati. Jadi itu kabar baik pertama. Ya. Yang kedua, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tawanan terhadap apa? Dosa atau setan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Jadi ini kesembuhan ilahi. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, ini anugerah. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Oke Bapak Ibu ya. Terakhir. Sudah mau selesai. Lembar terakhir. Ada 6 lembar ini. Ya, mudah-mudahan gak ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk? Senggol sebelahnya. Bangun. Ini khotbah penting ini. Nah, bangun. Ya. Terakhir bagian keempat, gereja dan orang Kristen perlu mujizat. Ya, gereja ini juga kalau ingin mengalami mujizat, kalau ingin besar, harus ada pelayanan penuh dengan mujizat. Kenapa? Karena mujizat itu menjadi penarik. Ya. Ini sebenarnya perbandingan yang nggak apple to apple, tapi bisa jelas gitu ya. Kenapa orang datang ke Gunung Kawi? Karena mereka berpikiran mereka bisa dapatkan pesugihan, jadi kaya dan segala macam. Benar Bapak Ibu ya? Ya kan? Karena mereka dengar di sana ada kuasa yang bisa mereka buat kaya. Nah, apalagi kalau mereka dengar gereja sini bisa mendoakan orang menjadi diberkati, bisa mendoakan orang menjadi sembuh, bisa mendoakan orang punya anak, bisa mendoakan segala macam. Rame nih. Rame, bener Bapak Ibu, bener. Dan itu bukan teori, itu terjadi di gereja Tiberias, yang gereja yang pernah saya layani. Saudara tahu, gereja Tiberias hanya dalam usia 10 tahun, jemaahnya sudah mencapai 150.000 orang. Dan bisa mengadakan ibadah Natal di Stadion Utama Senayan, GBK. Desember tahun 2000. 2000 loh, Desember 2000. Iya, 10 tahun bisa 150.000 orang jemaat. Kenapa? Karena mereka mempraktekkan sakramen yang bisa ada mujizat. Sakramen perjamuan kudus, minyak urapan, baptisan, pernikahan, dan ada penyerahan anak. Ada 5. Ada perjamuan kudus, minyak urapan, baptisan, pernikahan, dan penyerahan anak. Ada 5. Itu sebabnya banyak. Sehingga apa? Gereja ini menjadi kaya. Dan bisa membangun juga setiap bulan satu tempat ibadah baru. Luar biasa. Bangun tempat ibadah ini mahal loh Bapak Ibu ya, mahal. Bisa miliaran. Kayak bangkunya ya, Futura atau apa, ini 300.000 satu. Kalikan aja misalkan 1.000, udah 300 juta. Belum lagi sound sistemnya, itu udah ratusan juta juga. Speaker yang kayak gede babon gitu, kayak gini. Ini puluhan juta nih. Iya benar. Jadi membangun tempat ibadah itu bisa mahal, bisa miliaran. Iya, saya tahu karena saya dulu banyak, itulah pokoknya. Serba, Pak Baraji itu orangnya percaya orang, jadi nggak percaya struktur. Ya, jadi kalau ada satu orang yang dia percaya, semua pekerjaan ke orang itu. Tipikal, iya gitu loh Bapak Ibu. Makanya saya ada ngurus gedung, ada ini segala macam. Jadi saya tahu lah cari-cari gedung, tempat ibadah gitu. Jadi gitu. Jadi itu mahal. Karena itu, dan juga gereja Tiberias itu hampir tiap bulan atau dua minggu sekali itu membaptis. Itu bisa ribuan orang. Dan yang luar biasanya lagi, saya tahu karena saya mencatat yang akan dibaptis. 30% yang dibaptis non-Kristen. Ada dari tetangga sebelah, ada dari Hindu, ada dari Buddha. Kenapa mereka mau dibaptis? Karena mereka sudah mengalami mujizat. Ada disembuhkan, ada diberkati usaha pekerjaannya, ada mengalami banyak hal. Karena itu mereka bisa, mau menyerahkan diri dibaptis. Kalau enggak, ngapain saya ke situ? Iya. Panas lagi. Iya, dibaptis itu panas Bapak Ibu. Itu pendetanya lebih menderita lagi itu. Kenapa?
Karena kan di air kita, kolam, itu tingginya setinggi pinggang. Di air ke bawah itu dingin, di atas kelapa gading kan panas. Panas, jadi badan kita pendeta itu kayak terbelah. Di bawah dingin, di atas panas gitu. Berjam-jam lagi, bisa 12 jam. Tuhan yang memberi kekuatan itu Bapak Ibu. Iya, luar biasa. Karena yang dibaptis ribuan orang. Bayangin, 30% non-Kristen. Wah, jadi sebenarnya iya, yang banyak nginjilin itu tuh ya karena saya nyata dulu, saya kan sekretaris gembala, jadi saya tahu lah. Jangan kasih tahu orang ya. Ya, oke Bapak Ibu ya. Dan penginjilan efektif itu yaitu mujizat. Karena itu dikatakan Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Benar Bapak Ibu ya? Kamu harus beroleh kuasa untuk menjadi saksi. Kalau enggak, aduh, saudara harus door to door, datangin orang, baikin orang untuk mereka percaya Yesus ya, Yesus baik segala macam. Saudaraku, enggak semudah itu, apalagi tetangga sebelah. Untuk pindah ke kita, mereka harus bertaruh nyawa. Bisa dikucilkan keluarganya, hilang warisan, bisa dibunuh sekalian. Jadi harus ada sesuatu yang menarik mereka, yang luar biasa, sehingga mereka melupakan semua risiko itu. Iya, dan itulah ketika mereka mengalami mujizat. Mungkin ada yang kanker stadium 4, ada yang vonis mati 3 bulan lagi, dan mereka didoakan sembuh. Wih, semua yang lain-lain, kengerian ancaman itu jadi lupa mereka. Mereka datang dibaptis, tuh kan. Iya Bapak Ibu. Iya. Dan ada satu hal yang seringkali salah dikhotbahkan oleh banyak pendeta, bukan pendeta sini, tempat lain. Itu adalah perkataan begini. Bertobatlah, maka kamu akan disembuhkan. Bertobatlah, maka kamu diberkati. Bertobatlah, maka kamu akan mengalami pemulihan. Maaf kata itu saya katakan salah. Kenapa? Karena itu versi perjanjian lama. Kita harus membayar dulu dengan pertobatan kita, baru Tuhan akan berbaik hati memberkati kita. Tapi hari ini kita di dalam Yesus otomatis hidup dalam perjanjian baru. Karena darah Yesuslah yang menjadi materai perjanjian baru. Maka ketika kita percaya kepada Yesus, otomatis kita hidup dalam perjanjian baru. Dan perjanjian baru sudah dibayar lunas semua oleh Yesus. Itulah sebabnya kita tidak perlu membayar lagi dengan pertobatan kita di depan. Ya, untuk mendapatkan banyak hal dari Tuhan. Enggak. Karena Yesus telah membayar. Itulah sebabnya di dalam Roma 2 ayat 4 dikatakan, kebaikan Tuhan menuntun orang kepada pertobatan. Dan itu saya alami ribuan jemaat. Ketika dia mengalami vonis mati, kanker stadium 4, 3 bulan lagi, mati, dan didoakan, diberi perjamuan kudus minyak urapan, sembuh. Bukan hanya dia bertobat, seisi rumah bertobat. Saudara lihat itu? Karena mata mereka melihat, dokter sudah memvonis mati 3 bulan lagi, tiba-tiba hidup sehat lagi. Apa nggak jadi tobat? Jadi kebaikan Tuhan. Iya, Bapak Ibu, iya. Ada encim-cim. Akan gagal ginjal dia akan operasi ginjal di Singapura. Sudah ada donornya orang India. Wah, itu jadi lucu jadi Bapak Ibu. Orang Chinese, badannya Chinese, ginjal India. Haleluya Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Didoakan, diberi perjamuan kudus. Bapak Rezi doanya tuh, itu doa kalau pendeta Pak Rezi itu doanya simple banget, beda lagi dengan orang lain. Iya. Karena saudara doanya apa ya? Encim, ke Singapura jalan-jalan, udah sembuh itu. Udah, gitu aja. Ada doa gitu enggak saudara pernah dengar? Encim sembuh. Ke Singapura hanya jalan-jalan. Bener. Ketika tiba di Singapura dicek sama dokter kan sebelum operasi kan dicek dulu kan. Udah sembuh. Saudara tahu apa? Semua biaya operasinya diserahkan ke gereja. Tuh. Saudara bisa bayangkan berapa biaya untuk cangkok ginjal? Seluruh biayanya diserahkan ke gereja. Itulah sebabnya gereja Tiberias kaya sekali. Sehingga bisa membangun tempat ibadah 1 setiap bulan. Gereja ini juga jika ingin kaya, praktekkan mujizat. Saya kasih perbandingan. Misalkan saudara mendengarkan khotbah pendeta yang bagus gitu. Yang bagus, yang menarik, yang lucu, yang saudara sampai tertawa terbahak-bahak gitu. Berapa besar persembahan yang saudara kasih setelah mendengar khotbah? Paling yang terbesar di dompet saudara, 100.000.
Benar kan? Tapi ketika anak saudara sakit kanker darah, vonis mati 3 bulan lagi, didoakan, sembuh, satu rumah bisa diserahkan ke gereja. Saudara lihat itu? Saudara lihat itu? Betapa diberkatinya gereja ketika ada mujizat. Bukan hanya 100.000 saudara dapat, satu rumah juga bisa diserahkan ke gereja. Itulah sebabnya gereja Tiberias kaya banget. Itu bisa kelasnya konglomerat. Saudara lihat aja gedung-gedungnya itu tempat-tempat strategis. Dari mana duitnya itu? Dari jemaat yang mengucap syukur ketika mereka mengalami kuasa mujizat Tuhan. Saudara bisa bayangkan kan? Kalau pendeta sebagus-bagusnya khotbah, paling 100.000 kita kasih saat persembahan kan? Tapi ketika anak saudara yang mau mati 3 bulan lagi, kanker, sembuh. Satu rumah Pak, persembahan gereja. Luar biasa kan? Iya, satu mobil Pak, persembahan gereja. Lihat itu, iya. Jadi saudara akan menjadi sangat murah hati ketika saudara mengalami mujizat Tuhan. Gereja ini juga bisa. Iya, gereja Tiberias dulu juga mulainya dari ibadah di Pizza Hut. Iya, Pizza Hut. Ini bisa punya potensi. Tapi praktekkan mujizat Tuhan. Karena ketika mujizat Tuhan terjadi, tempat ini akan menjadi kurang. Begitu banyak orang akan datang, ingin mengalami mujizat Tuhan. Sudah lihat? Iya. Kita bisa melihat perbandingan ya. Ketika mendengar khotbah pendeta yang bagus, paling 100.000 kan? Ya kan? Atau QRIS lah sekarang, ya berapa lah. Mungkin saudara juga nggak 3 banget ngasih 10 juta. Paling cuma 1 juta kan. Tapi ketika anak saudara yang vonis mati sembuh, satu rumah juga rela saudara beri. Benar kan? Apalagi itu anak tunggal. Wih. Itulah menjadi rahasia kenapa gereja Tiberias sangat kaya. Karena begitu banyak dukungan dari jemaat yang mengalami kuasa mujizat Tuhan. Tuh, itu rahasianya ya. Mau tahu Pak? Ya tahu lah, orang dalam. 12 tahun saya orang dalam. Ya, sama juga dengan cerita Alkitab. Tuhan Yesus hanya pelayanan berapa tahun Bapak Ibu? 3,5 tahun kan? Tapi dia bisa mengalahkan popularitas ahli Taurat, Farisi, imam-imam yang telah berabad-abad melayani orang Israel. Sehingga mereka menjadi iri dan akhirnya berkata salibkan dia. Hanya 3,5 tahun. Kenapa? Karena pelayan Yesus penuh kuasa mujizat kan? Iya, oke. Ya, sedikit lagi. Sewanya sampai jam berapa nih? Biasanya hotel itu ada waktu sewanya ya. Sedikit lagi. Ya, kita juga disebutkan adalah domba yang diutus Tuhan ke tengah-tengah serigala. Benar? Domba itu apa? Itu mangsanya serigala, makanannya serigala. Benar Bapak Ibu ya? Iya, domba. Jadi kalau kita ingin survive, kita itu makanan serigala. Jadi sekitar kita banyak serigala. Kalau saudara tidak ada mujizat, saudara akan dimangsa oleh mereka. Diterkam oleh mereka. Karena kita adalah domba. Iya, coba saudara lihat. Banyak itu pelecehan-pelecehan, pelarang-pelarang segala gereja segala macam. Benar kan Bapak Ibu? Karena kita memang domba di tengah-tengah serigala. Karena itu harus ada mujizat. Tuhan Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, maka hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular itu gambaran apa? Iblis. Jadi hendaklah engkau cerdik seperti iblis. Tapi belum berhenti. Tulus seperti merpati. Merpati gambaran apa? Roh Kudus. Maka hendaklah engkau tulus seperti Roh Kudus. Balance jadinya. Benar? Padahal ada ayat berkata, orang anak-anak dunia itu lebih cerdik dari anak-anak terang. Jadi saudara mengalami mujizat sehingga saudara lebih cerdik dari setan sekalipun. Saudara lihat itu? Ya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari Tuhan Yesus telah memberi kita mujizat sebagai tanda orang percaya. Agar hidup kita hari ini berkemenangan. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami diajar bahwa mujizat adalah tanda orang percaya. Dan kami hari ini juga tahu bahwa dengan mujizat itulah memberikan kami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan. Walaupun kami seperti domba di tengah-tengah serigala, tapi kami ada mujizat sehingga kami selalu menang atas dunia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, sama-sama kita berkata amin.